Jadi kenalin semua teman-teman, aku Irfan. Aku tahun 2020 itu ikut KSN Astronomi tingkat nasional, jadi tapi gagal sih. Jadi sore ini aku bakal belajar bareng sama kalian untuk bahas OSP Kebumian 2019 bidang astronomi. Udah keluar belum sharing screen-nya? Udah. Oke. Jadi untuk astronominya ini mulai dari nomor 41 ya. Nomor 41 itu soalnya adalah deteksi eksoplanet pada hakikatnya mengamati bintang induk sistem keplanetan. Karena bintang induk yang bercahaya. Cara mendeteksi eksoplanet adalah, nah, jadi untuk mendeteksi eksoplanet ini itu ada beberapa cara teman-teman. Yang pertama itu adalah metode astrometri. Planet itu ada yang pertama adalah metode astrometri. Astrometri ini adalah dengan mengamati gerak proper motion, gerak diri bintang. Jadi setiap bintang itu kan kalau kita amati di langit dalam waktu yang lama, kemudian di tempat yang sama dia akan bergerak sedikit demi sedikit ke suatu tempat. Nah, kalau misalnya di bintang itu ada planet yang mengelilinginya, seakan-akan bintang itu di langit membentuk macam kurva sinusoidal. Jadi kayak gini ya. Kalau misalnya kita amati pergerakan bintang di suatu tempat dari waktu ke waktu, jika bintang itu mengalami osilasi, dia akan bergerak seakan-akan kayak gini. Nah, cuman dari tracking ini itu dari lintasan bintangnya aja. Dari planetnya itu kan nggak kelihatan, nggak bisa dilihat secara visual. Tapi sebenarnya di planet itu dia juga mengalami gerak osilasi gitu, kayak gini. Cuman dia kan nggak bisa dilihat pakai itu. Itu yang namanya metode astrometri. Dari kurva ini, nanti kan kita bisa tahu ya periodenya itu berapa dari sini ke sini, yaitu satu periode orbit. Kemudian nanti kecepatan radialnya itu berapa bisa diketahui. Terus metode yang kedua itu ada dari pergeseran Doppler. Atau Doppler shift bahasa Inggrisnya. Dari pergeseran Doppler ini kita bakal tahu kecepatan radial bintang itu berapa. Nah, kalau misalnya kecepatan radial bintang itu kita ketahui, kemudian periodenya kita ketahui pula, maka nanti bisa dideteksi itu kecepatan radial buat dikalikan bintang. Udah. Oke, tadi yang pertama ini ya udah astrometric method atau metode astrometri dengan mengamati proper motion dari bintang. Yang kedua itu ada Doppler shift ya, ini Doppler shift atau pergeseran Doppler. Jadi kalau misalnya kita mengamati
itu kan misalnya spektrum, terus di spektrum itu ada garis absorpsi gitu, garis absorpsi hitam. Nah, kalau misalnya terjadi pergeseran, dianya itu akan bergeser misalnya ke arah kanan segini ya. Nah, harusnya itu garisnya tuh ada di sini. Misalnya ini ada, misalnya ini warna merah, ini tuh misalnya hijau ya. Nah, merahnya ini awalnya sebenarnya ada di perbatasan merah sama hijau. Cuma karena dia mengalami Doppler shift atau pergeseran Doppler akibat gerak radial bintang itu, garis hitamnya itu bergeser ke arah wilayah hijau. Jadi bukan bukan benar-benar di perbatasan merah sama hijau misalnya gitu. Gampangnya kayak gitu. Kalau yang Doppler shift. Nah, ini jarak sini sampai ke sini itu namanya delta lambda. Gitu. Nah, Doppler shift itu lambangnya Z. Z sama dengan delta lambda per 0. Dan misalnya pakai hidrogen alfa atau apa gitu. Kita dapat Z-nya. Nanti Doppler shift ini bisa dijadiin sebagai acuan untuk mendeteksi eksoplanet karena dari Z ini itu kalau di pengamatan bintang itu untuk mengukur kecepatan radial VR. VR sama dengan Z kalikan C. Jadi delta lambda per lambda 0 kalikan kalikan C. Ini dapat kecepatan radialnya. Nah, terus biasanya nanti kecepatan radial itu disajikan dalam bentuk grafik. Grafik kecepatan radial terhadap waktu. Bentuk grafiknya itu kayak gini. Ini T sumbu X-nya. Kemudian ini tuh ada PR-nya. Kecepatan radial itu kan kecepatan yang teramati dari arah pandang kita ya. Kalau misalnya kayak gini, kita gambar ulang yang ini gambar dia bintang. Ini misalnya mata kita. Ini dari sistem sistem binernya itu, sistem eksoplanetnya itu. Jadi uh, sistem ini kan mengorbit satu sama lainnya. Jadi misalnya ini bergerak ke arah sini, ini berarti bergerak ke arah sini. Nah, ini kecepatan ini itu yang namanya kecepatan radial. Ini mendekati mata, ini menjauhi mata. Kalau mendekati mata dia itu minus, kalau menjauhi mata itu plus. Nah, kalau konfigurasinya kayak gini, ini terjadi kondisi kecepatan radial maksimum. Jadi dia nanti ketika objek ini ada di posisi ini, atau sebaliknya ya nanti ini di sini, yang objek ini ada di sini, atau yang objek di dalamnya ini ada di sini ya, ini berada di posisi maksimum atau di puncak kurva. Kalau digambarkan di kurva jadinya kayak gini. Nah, ini misalnya dari um, kurva untuk objek bintangnya. Karena bintangnya itu berbeda fase sebesar 180 derajat, artinya dia itu saling berlawanan posisinya. Jadi eksoplanetnya itu bentuk grafiknya kebalikannya kayak gini lah misalnya. Ini untuk eksoplanet itu. Jadi dari sini kita punya dua persamaan ya. Ada VR sama dengan Z kali C ini. Terus ada PR max 2pi per P kali A. Kemudian kita kembali ke soal coba. Nah, mendeteksi eksoplanet itu gimana? Tadi yang pertama udah ada metode astrometri, yang kedua terus ada pergeseran Doppler. Nah, yang ketiga ini yang menjadi jawaban untuk nomor 41 adalah metode transit. Tiga, metode transit.
Kenapa metode transit ini bisa digunakan untuk mendeteksi eksoplanet? Karena bintang kan mengeluarkan cahaya. Jadi kalau misalnya ada objek yang menghalangi bintang itu, maka intensitasnya atau apa ya, yang dapat kita amati itu akan berubah kan ya. Di sini tuh yang bisa dijadiin itu adalah karena bintang yang bercahaya. Itu yang bisa jadi input. Kalau misalnya uh, perubahan flux yang mencapai mata, otomatis nanti kita bisa mengetahui kalau misalnya itu ada objek yang mengitarinya itu. Kalau misalnya kita gambar skemanya itu, bentuknya kurang lebih kayak gini. Misalnya planetnya di sini ya. Ini. Nah ini misalnya bergerak ke arah sini. Jadi selama planetnya itu bergerak dari ujung ke ujung diameternya itu, maka bintang itu akan mengalami peredupan. Nah dari peristiwa itu kita bisa simpulkan kalau misalnya di dalam sistem bintang itu memiliki eksoplanet. Sehingga untuk nomor 41 jawabannya adalah yang B. Yang B ini ya. Terus ada satu lagi sebenarnya metode untuk mengukur eksoplanet itu adalah menggunakan pulsar. Pulsar. Pulsar atau ini kepanjangannya pulsating radio. Ini merupakan objek yang ada di alam semesta di mana dia memancarkan gelombang radio secara apa ya? Secara apa ya? Secara rutin gitulah. Jadi dia pada periode tertentu memancarkan gelombang radio gitu. Jadi kalau misalnya gelombang radionya ini berubah-ubah, maka dia memiliki eksoplanet, memiliki objek yang mengitarinya. Gitu. Cuman untuk eksoplanet yang sering dibahas itu tiga metode teratas itu. Kalau yang terakhir jarang dibahas. Itu ya teman-teman. Di jawaban nomor 41 adalah yang B. Kemudian lanjut ke nomor 42. Radial bintang induk yang memiliki eksoplanet. Nah, tadi di atas udah sedikit disinggung kecepatan radial itu gimana. Nah, tadi kan kita udah dapat persamaan ya di metode Doppler shift kecepatan radial itu VR max sama dengan 2 pi per P kali A, kemudian ada VR sama dengan Z kali. Kita tulis ulang, VR sama dengan Z kalikan C, terus VR max sama dengan 2 pi per P kalikan A. Untuk A itu radius orbit terhadap pusat massa. Nah, ini nanti kaitannya sama hukum 3 Kepler. Kan hukum 3 Kepler itu berbunyi 4pi kuadrat per Gm sama dengan P kuadrat per A tambah 3. Nah, di sini ada beberapa parameter. Ada M, massa, ada A, radius orbit, sama P, periode orbit ya. Tadi kan kalau misalnya VR max itu sama dengan 2pi per P kali A. Jadi nanti A-nya ini kita bisa substitusiin ke sini. Menjadi 4pi kuadrat per Gm sama dengan P kuadrat PR max kalikan P per 2pi pangkat 3. Nah, di sini udah ketahuan nih parameter yang bisa kita ketahui dari data kecepatan radial. Yang pertama ada massa, berarti yang A ini ya termasuk, kemudian periode orbit, kemudian
Udah ya, itu berarti 2 sama periode, ditambah periode. Jadi kalau misalnya yang D, luminositas, ini nggak bisa, karena luminositas itu rumusnya L sama dengan 4pi sigma R kuadrat kali T pangkat 4. Jadi kita perlu data temperatur, kemudian data radius. Terus yang C juga nggak bisa, karena kecepatan radial itu nggak ada kaitannya sama temperatur. Yang D tekanan juga nggak bisa. Yang E kerapatan butuh data radius. Jadi kalau cuma dari kecepatan radial, radius objeknya itu nggak bisa ketahuan. Jadi yang bisa ditentuin dari kecepatan kurva radial itu yang A, massa planet. Oke gitu, nomor 42. Oh iya, bentar ini bisa nanya gitu nggak? Apa lanjut aja? Bisa kok, kalau ada yang mau nanya langsung open mic aja ya. Oh oke deh. Teman-teman kalau misalnya ada yang bingung tadi biasanya boleh langsung tanya ya tadi kata tadi langsung open mic. Jauh ini belum ada ya berarti. Oke, berarti kita lanjut. Jika jarak suatu eksoplanet radiusnya 7,2 kali 10 pangkat 7 meter dari bintang induk adalah 7,8 kali 10 pangkat 11 meter dan luminositas bintang induk itu L. Eksoplanet tersebut membutuhkan cahaya sebesar berapa? Nah, ini ada kaitannya sama albedo. Oke, kita tulis data yang diketahui dulu ya. Jarak suatu planet dari bintang induk 7,8 kali 10 meter. Berarti data ini adalah radius orbit. Radius orbit kita simbolkan pakai D deh. D sama dengan 7,8 kali 10 pangkat 11 meter. Terus radius planetnya itu R 7,2 kali 10 pangkat 7 meter. Luminositasnya sebesar luminositas bintang. Nah, kan kita udah tahu ya kalau misalnya luminositas itu bisa dikatakan juga sebagai daya. Artinya seberapa besar energi yang dikeluarkan bintang itu tiap sekonnya. Nah, karena bintang memancarkan sampai ke planet, otomatis ada daerah sapuan yang dilewati oleh berkas-berkas cahaya yang dikeluarkan planet itu. Nah, berkas cahaya atau energi persatuan luas yang disapu oleh bintang itu namanya satuan flux ya. Jadi flux sama dengan luminositas per 4 pi d kuadrat. Nah, ini tuh apa sih? Ini tuh luas sapuan. Luas sapuan. Karena bentuk bintang itu mendekati bentuk bola, jadi luas sapuan yang dia sapu itu adalah luas kulit bola 4 pi d kuadrat gitu. Nah, karena dia menyapu luasan daerah tertentu, otomatis ketika dia sampai ke eksoplanetnya itu, dia uh, daya yang dia terima, daya yang di si planet itu udah nggak kayak gitu. Jadi energi yang diterima itu sama dengan flux kaliin luas yang disapu. Luas yang disapu. Kita lambangin pakai A boleh deh. Nah, kalau bisa kita gambarin itu kurang lebih kayak gini. Ini bintangnya, ini X planetnya. Nah, yang itu cuman kalau kita bandingin sama ukuran si planetnya ini, dia itu terlalu jauh. Jadi kalau misalnya kita zoom, kita besarin,
itu jadinya kayak gini. Ini misalnya planetnya. Dia sinar-sinarnya sejajar. Sinar-sinarnya sejajar. Maka luas sapuan yang dikelilingi oleh cahaya yang dikeluarkan bintang itu sebenarnya ya bukan luas kulit setengah planet, tapi luas dari penampang lingkaran planet itu. Itu. Jadi untuk A-nya ini nanti adalah luas lingkaran dikalikan R kuadrat. R-nya itu radius di planetnya itu tadi ya. Jadi kita bisa masukin data-datanya. Energi yang diterima sama dengan L per 4pi di kuadrat kalikan di R kuadrat. Ini bisa kita coret jadinya L R kuadrat per 4D kuadrat. Kita masukin angka-angkanya jadi L kali 7,2 kali 10 pangkat 7 kuadrat per 7,8 kali 10 pangkat 11 kuadrat. Ini kalau kita hitung hasilnya 2,1 kali 10 pangkat 9 L begini. Oh iya, terus ini tuh tadi kan dibilang kalau misalnya asumsi eksoplanet memantulkan seluruh cahaya yang diterima. Nah, ini perlu kita catat. Ini tuh namanya albedo ya, perbandingan. Jadi kalau kita bicara berapa luminositas dari bintang yang luminositas dari planet yang memantulkan cahaya dari bintang itu namanya ada satuan satuan albedo. 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 Albedo ini perbandingan antara E yang dipancarkan dibagi E yang diterima. Karena ini tadi asumsinya yang dipancarkan itu sama yang diterima, berarti albedonya itu 1 gitu. Tapi kalau misalnya disebutin albedonya itu 2, 3, atau 0,5, 0,1, 0,2, 0,3 gitu, nanti berarti yang dipantulkan dia akan lebih kecil dari yang diterima gitu. Jadi karena di sini satu sudah dapat jawabannya ya, 0,1 jawabannya itu yang B. Kita lanjut ke nomor 44. Sebuah exoplanet dengan massa 6 kali 10 pangkat 24 kg mengelilingi bintang induk dengan massa 2 kali 10 pangkat 30 kg dalam periode 1 tahun. Berapa besar pergeseran panjang gelombang garis hidrogen alfa 6563 angstrom akibat bergoyangnya bintang induk. Nah, ini kita pakai kecepatan radial. Kita tulis data yang diketahui dulu. Kita simbolin massa planetnya itu M kecil. Enam kali 10 pangkat 24. 6 kali 10 pangkat 24. Massa bintangnya M besar 2 kali 10 pangkat 30. Periode 1 tahun. Nah, kemudian
Kalau misalnya kita mau nyari pergeseran Dopplernya, delta lambda, berarti kita harus tahu kecepatan radialnya itu berapa dari hukum 3 Kepler. Nah, hukum 3 Kepler tadi kan udah kita tahu ya, 4 pi kuadrat per gm sama dengan p kuadrat per a pangkat 3. Terus kita punya persamaan lagi, kalau p radial itu sama dengan 2 pi per p kalikan a. Oh ya, ini kita bikin beda deh, jangan a, pakai r aja deh. Ini radius orbit, ini tuh semi mayor aksis, tunggu semi mayor biar nggak ketuker gitu. Jadi kalau sumbu semi mayor aktif itu kalau ada elips, kan orbit-orbit di luar angkasa ini sebenarnya elips ya. Kalau A itu parameter dari ini A, ini semi mayor aksis, terus yang ini itu B, semi minor aksis gitu. Lanjut. Oh ya, terus kalau di soal ini tapi kita asumsinya itu kalau di kecepatan radial ini ya, kita asumsinya tuh gerak gerak orbitnya itu adalah berupa lingkaran gitu. Jadi kita langsung pakai 2 pi per t kali radius orbit. Nah, kalau misalnya kita gambarin lagi kayak tadi yang nomor 1, itu sebenarnya objeknya tuh kayak gini. Ini tuh bintang M besar, ini M kecil. Jadi di sini kita ngambil asumsi itu orbit lingkaran gitu. Lanjut deh. Eh, dari hukum Kepler 3 ini, M-nya itu adalah massa total dua objek. Terus ini tadi yang dibilang sumbu semi mayor, ini adalah jumlah dari sumbu semi mayor objek bintangnya ditambah semi mayor dari objek planetnya yang kecil. Biar gampang kita pakainya R besar sama R kecil aja deh ya. Jadi kita boleh tulis ulang 4 pi R kuadrat per G. M besar tambah M kecil sama dengan P kuadrat per R besar tambah R kecil pangkat 3. Nah, di sini kan di sini parameter yang diketahui itu ada objek massa sama periode. R-nya itu kita nggak tahu dua-duanya. Jadi di sini kita harus ngakalin supaya R-nya ini bisa kita cari salah satu terus satunya hilang gitu. Kan kita mau nyari kecepatan radial ya. Jadi kita butuh data orbit dari bintang induknya itu. Berarti kita harus nyari R besarnya itu berapa, R-nya berapa gitu. Karena di sini ada R kecil, kita akan ngakalin supaya R kecil ini kita bisa ganti pakai variabel lain. Oke, jadi R besar plus R kecil pangkat 3 bisa kita ubah menjadi R pangkat 3 dalam kurung 1 tambah R kecil per R besar pangkat 3. Lalu, kan kita tahu kalau hubungan dari bintang ganda tuh kayak gini. M1 kali A1 sama dengan M2 kali A2. Gitu. Jadi ini bisa kita aplikasikan di soal ini. M besar kalikan R besar sama dengan M kecil kalikan R kecil. Jadi R kecil per R besar itu sama dengan M besar per M kecil. Nah, jadi persamaan ini kita bisa ubah
kayak tadi yang kita inginkan dari berbagai perumusan ini menjadi 4 4 4 pi kuadrat per G. M besar tambah M kecil sama dengan P kuadrat R pangkat 3 1 tambah M besar per M kecil pangkat 3. Nah, terus ini yang di ruas kiri ada M besar plus M kecil, kita bisa ubah juga supaya bentuknya sama kayak yang di ruas kanan. Jadinya itu 4 pi kuadrat per G kalikan M kecil, M besar per M kecil tambah 1 sama dengan P kuadrat R pangkat 3 1 tambah M besar per M kecil pangkat 3. Nah, karena itu ada dua variabel dalam kurung yang sama, jadi bisa kita coret. Ini kita coret, ini juga dicoret jadi pangkat 2. 4 pi kuadrat per G kalikan M kecil sama dengan P kuadrat per R pangkat 3 1 tambah M besar per M kecil pangkat 2. Nah, terus di sini ada yang perlu kita perhatikan lagi. Ada 1 tambah M besar per M kecil. Perlu ditekankan kalau misalnya perbandingan antara massa bintang ini dan massa bintang, massa planet itu sangat terlampau jauh. Jadi kalau misalnya massa bintang dibagi massa planet kemudian ditambah 1, hasilnya itu nggak signifikan. Jadi ini kita tulis sama dengan M besar plus per M saja. Jadi tab plus satunya ini bisa diabaikan. Tuh, jadi persamaan ini akan menjadi 4 pi kuadrat per G kali M kecil sama dengan P kuadrat per R pangkat 3 kalikan M besar per M kecil. Nah, di sini kan kita udah ada data massa planet sama massa bintang. Periodenya juga udah tahu. Berarti kita sekarang memidah ruaskan R besar ini supaya bisa kita cari. Jadinya ini biasa ya pakai perkalian matematika biasa. Jadinya R pangkat 3 sama dengan P kuadrat kalikan M kecil pangkat 3 kalikan G dibagi 4 pi kuadrat kalikan M besar kuadrat. Nah, tinggal kita masukin data-datanya aja. Kita sederhanain dulu ya bentuknya. P kuadrat M per 4 pi kuadrat M pangkat 2. Ini akar 3. Nah, kita masukin aja datanya. Jadi ntar hasilnya kalau ini tinggal masukin aja ya teman-teman pakai kalkulator. Ntar hasilnya itu sekitar 4 4 956 956 1,66 meter. Nah, ini kita dapat R-nya. Terus kita kembali ke persamaan kecepatan radial. Oke. Kita masukin P
periodenya itu tadi 1 tahun ya. Satu tahun. R-nya 4956. Ini 1 tahun diubah dulu ke detik, jadi ini kalikan 24 jam kalikan 3600 kalikan 2 kali 365 Ntar kalau kita masukin ke kalkulator hasilnya itu adalah 0,095 meter. Nah, kita udah dapat nih kecepatan radial. Kita pakai rumus kecepatan radial yang satunya lagi, bahwa V radial sama dengan lambda per lambda 0 kalikan R kalikan lambda 0 dibagi C. Kita masukin datanya, lambda 0 itu ada 65 bagi 3 kali 8. Ketemunya adalah sekitar 0,00 Angstrom. Sesuai yang diminta di soal ini tadi Angstrom, di kalkulator kita dapatnya itu 2 kali 10 pangkat 6 Angstrom. Jadi kita ubah formula Angstrom jadi 0,02. Untuk soal ini formulanya adalah yang B. Cukup panjang ya. Teman-teman, untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 45. Apa yang dimaksud dengan Jupiter? Nah, di sini itu kan ada beberapa clue ya. Yang pertama terestrial. Yang opsi A. Terestrial jelas karena Jupiter bukan planet terestrial. Terus jelas bukan karena planet Jupiter bukan planet kerdil. Berarti untuk opsi A, D sama E itu udah salah ya. Kita tinggal lihat planet planet Jupiter, apakah planet Jovian atau planet masif. Nah, di sini dua-duanya ini udah benar ya, Jovian sama masif. Cuman kita lihat jarak lebih jauh dari 5 AU dari bintang pusat. Jaraknya lebih dekat dari 0,5 AU dari pusat. Kan kita udah tahu kalau misalnya 1 AU itu adalah jarak dari matahari ke bumi. Padahal kalau misalnya Jupiter itu lebih jauh dari bumi, jadi nggak mungkin lebih dekat dari 0,5 AU. Sehingga jawabannya itu yang B. Planet Jovian yang berjarak lebih jauh dari 5 AU dari bintang pusat. Jadi di sini untuk soal 45 kita bisa pakai beberapa clue ya. Planet terestrial, masif, kerdil, atau terestrial, dan jarak-jaraknya itu. Itu ya teman-teman untuk soal nomor 45. Terus kita lanjut ke soal nomor 46. Nomor
data dari bahasa asing. Kita tulis ulang dulu. Untuk programnya kemudian masanya 1,3 masa bumi. Terus Wolf untuk objek 1061 C. Jaraknya 13,8 light year. Radiusnya 4,3 radius. Karena tadi bacanya disebutin ukurannya 4,3 radius bumi gitu. Terus periodenya adalah 17,9 hari. Kemudian ada tulis 832 SC. 832 radiusnya itu ke soal lagi deh. 32C ukurannya 5 kali ukuran bumi. Oleh karena itu disebut juga super Earth berjarak 16 tahun kayak gitu ya tadi. Kemudian objek terakhir ada terapi 1D, jaraknya 40 tahun cahaya. Kemudian luminositas sekian dan temperaturnya sekian. Jaraknya 40 tahun cahaya. Temperaturnya adalah 2511 Kelvin. Luminositasnya 1,98 kali 10 pangkat 2 watt. Nah, kita coba kembali ke soal nomor 4. Berdasar riset diberikan sebelumnya, kata yang tidak tepat adalah kita coba lihat yang A, paralaks bintang Wolf 1061 adalah 236 mili arc second. Nah, paralaks dari bintang 1061 A23 dia memiliki jarak 13,8. Kita konversi dulu ke satuan parsec karena untuk kita harus menggunakan jarak dalam satuan parsec. Gini ya, nomor 46, berdasar tulisan yang diberikan sebelumnya, maka pernyataan yang tidak tepat adalah, nah ini ada beberapa opsi dari data-data yang udah dikasih gitu. Yang pertama adalah paralaks bintang Wolf 1061 adalah 236 mili arc second. Kita harus cek apakah itu benar. Di data bacaan tadi itu, kan dikasih datanya itu dalam light year ya, atau tahun cahaya. Jadi bintang Wolf ini berada pada jarak 13,8 tahun cahaya. Kita harus konversi dulu nih ke parsec, soalnya kan kalau mau nyari paralaks, jaraknya itu harus dalam parsec. Rumus paralaks itu sendiri adalah P sama dengan 1 per D. D-nya ini dalam parsec. Terus, satu tahun cahaya itu adalah 0,9461. Ini
0,9461 kali 10 pangkat 16 meter. Kemudian 1 parsec itu 3,086 kali 10 pangkat 16 meter. Jadi bisa kita konversi 13,8 tahun cahaya sama dengan 13,8 kalikan 0,9461 per 3,086. Ini ordernya sama, jadi bisa kita coret ya di pembagi ini. Kalau kita hitung pakai kalkulator, hasilnya itu adalah 44,36 persek. Ada yang angkat tangannya. Boleh langsung tanya kalau ada yang. Oh, tadi yang angkat tangan siapa ya? Kayaknya ada. Oh, 3,086 dapat dari mana? Oke. Oh, ini udah dikasih, Din. Oke. Kita bisa pakai dari daftar konstanta ini aja ya. 3,26 tahun cahaya itu satu parsec. Kalau misalnya ini, kalian juga boleh tahu. 3,086 itu dapat dari mana? Jadi ini tuh konstanta. Kalau satu parsec itu setara dengan 3,086 kali 10 pangkat 16 meter. Terus satu tahun cahaya itu 0,9461 kali 10 pangkat 16 meter. Jadi untuk cahaya menjadi parsec itu nanti dikalikan faktor kedua ini. 13,8 kali 0,91 per 3,086. Itu sih karena aku udah sering hafal ya kalau yang satu parsec sekian. Jadi di sini tuh sebenarnya nggak dikasih tahu satu parsec sekian meter gitu. Di sini dikasih tahunya satu parsec itu sekian AU, ada 206,265 AU sama dengan 3,26 tahun cahaya kalau di soal yang dikasih gitu. Tapi ini sebenarnya sama aja gitu hasilnya. Itu ya, konversi biasa. Paralaksnya berarti 1/0,44 ekonomi. Dari salah ini maksudnya 1/44,36. Itu hasilnya 0,0225 arc second, atau boleh dipakai ini. Kalau kita ubah ke mili arc second jadinya 22,5 mili arc second. Jadi jawaban A itu salah, bukan 22. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pilihan berikutnya maksudnya. Yang berjarak 12,27 detik. Tahun cahaya. Oke deh, kita sekarang mengacunya di soal. Mengacu data yang dikasih di soal. Di soal ada daftar konstanta kami sebelum soal itu. Nah ini. Di sini disebutin satu parsec sama dengan 3,26 tahun cahaya. Satu parsec sama
130 parsec. Teman-teman boleh juga sambil ngitung ya, biar tahu step-stepnya itu hitungnya dapat dari mana. Jadi tadi di opsi B disebutin 12,27 parsec, salah ya yang B. Terus lanjut yang ke C. Yang C disebutin massa dari eksoplanet Proxima B. Massa dari data di soal, Proxima B itu masanya adalah 1,3. Di daftar Kusanta kita bisa lihat kalau massa bumi 5,972 kali 10 pangkat 24. Jadi tinggal kita kaliin aja 1,3 kalikan 5,972 kali 10 pangkat 24 kg. Ini hasilnya adalah 7,76 kali 10 pangkat 24 kg. Karena di opsi dibilangnya berarti kita bagi 1000 nya 7,7 kali 10 pangkat 21 ton. Apakah sama? Nah, ternyata sama yang kita dapat. Jadi jawabannya itu yang C. Coba deh kita cek yang D sama E, salahnya di mana? Planet layak bumi harus memiliki atmosfer mirip atmosfer bumi dengan komposisi 78% nitrogen, 20% oksigen, dan 0,96% unsur lain. Ini komposisi bumi memang kayak gini ya, cuman kalau misalnya kita bicara layak huni tadi di soalnya itu dijelasin harus memenuhi kondisi air. Kondisi airnya itu harus berada dalam fase cair, kemudian ada batas luar sama batas dalam. Kita coba lihat lagi ya. Nah, ini faktor-faktor yang menjadikan sebuah planet layak huni atau habitable antara lain pada jarak tertentu yang tepat dari bintang induk ini, kemudian harus bintang induk haruslah bintang yang stabil dalam artinya seimbang secara hidrostatis. Jadi bintang ini tuh harus ya kurang lebih kayak matahari lah kondisinya. Kemudian tidak memiliki massa yang terlalu rendah, berrotasi dan berevolusi seperti halnya bumi. Kemudian struktur planet itu memiliki komponen inti cair dan juga atmosfer dan sebagainya, bisa kita baca dari sini ya. Jadi tidak harus komposisi atmosfernya sama persis dengan bumi. Kemudian kalau opsi D kenapa salah? Eksoplanet di 32C mengorbit. Oh iya, sorry, ini yang tidak tepat ya. Ini tadi benar. Eksoplanet Gliese 832C mengorbit sebuah bintang kelas Strum M deret. Untuk mengetahui kelasnya itu, kita harus tahu temperatur. Kalau Gliese 832C ini temperaturnya 2511 Kelvin. Untuk pembagian spektrumnya ini sudah termasuk M karena dia itu suhu rendah. Kan kalau misalnya pembagian spektrum bintang itu ada O, B, A, F, G, K, M. Tinggi. Ini rendah. Karena dia berada di suhu 2000-an, maka dia ada di sekitar M. Jadi yang E itu benar, yang C benar. Terus berarti tadi yang A ya yang salah sama B. Jadi menurut perhitungan aku ini ada dua jawaban, yang ini yang A sama B. Maaf tadi yang D ini maksudnya tadi aku kira harus sama persis ya, cuman di sini dibilangnya
mirip atmosfer. Karena mirip berarti nggak harus sama. Jadi yang D ini termasuk yang tepat. Jadi yang tidak tepat itu adalah yang A sama yang B. Kalau misalnya teman-teman punya perhitungan yang beda atau mungkin aku yang kurang teliti, boleh dikoreksi ya. Itu. Jadi jawabannya antara yang A sama B. Kalau dari perhitungan. Gitu ya. Jadi nomor 47 itu sudah dapat magnitudo 8,64 magnitudo. Itu pakai hubungan modulus jarak. Temunya adalah yang B. Kita lanjut ke nomor 4. Stars. Bla 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 bla. Jadi tadi aku udah sedikit menyinggung spektrum bintang itu dibagi menjadi beberapa kelas O, B, A, F, G, K, M. Ini M itu suhu rendah, O itu suhu tinggi. Kalau O ini sekitar 30.000 ke atas dalam Kelvin, kemudian sekitar 2.500 ribuan Kelvin. Ini termasuk. Nah, ciri-ciri utama dari bintang M itu adalah adanya molekul titanium oksida atau TO. Kita coba cari dari opsi yang ada yang mengandung titanium oksida itu yang mana? Itu ada B ya. B ini titanium oksida. Terus ada yang D juga ada mengandung titanium oksida. Nah, terus aku mau tunjukin daftar dari spesifikasi masing-masing spektrum. Apa teman-teman udah kelihatan nih ada gambar-gambar bintang kelas O, kelas B itu udah keluar ya. Nah, ini tuh ada beberapa karakteristik. Di file ini bisa aku kasih ya komentari terus ntar bisa di-share di file kelas. Ciri utamanya ada garis absorpsi yang tampak sangat sedikit, garis helium terionisasi, garis nitrogen terionisasi 2 kali, garis silikon terionisasi 3 kali, dan garis atom lain. Terus kemudian kelas B ada A juga, kita bisa dibaca sendiri ya. B, K, terus ini tadi soalnya M. Ada kita tidak terlihat sangat mendominasi. Garis logam netral juga tampak dengan jelas. Jadi kata kuncinya adalah garis logam netral dan pita molekul IO, titanium oksida. Kita kembali ke soal. Antara B sama D. Yang D tadi have line from oxide molecule and all neutral, but absorption lines of hydrogen are usually absent, and vanadium oxide band become present by lattice spectrum of class stars. Jadi di sini udah ada dua kata kunci yang ditemuin, ada tio, molekul tio sama logam netral. Kemudian kita lihat B, F extremely weak hydrogen lines. Tadi di PDF sebelumnya tidak ada hidrogen line ya, nggak ada garis hidrogen di bintang M. Jadi bisa kita simpulin jawaban yang benar adalah D. Kalau garis-garis hidrogen itu biasanya mulai muncul lebih di atas dari M ya, bisa di K, G, F gitu.
Jadi kalau misalnya di M belum ada garis hidrogen. Jadi jawabannya itu yang D. Mempunyai garis dari molekul vitamin oksida dan logam netral. Itu teman-teman. Zona yang berada pada jarak titik-titik dari bintang verti 1. Nah, tadi di bacaan di atas udah dikasih tahu rumus dari batas luar dan batas dalam dari habitable zone, habitable planet gitu. Nah, ini nih tadi kita akan menggunakan batas luar dan batas dalam dari zona layak huni untuk objek bintang versi 1. Di sini ada data temperatur efektif, kemudian ada data luminositas juga. Untuk Trepki 1 luminositasnya adalah 1,998 kali 10 pangkat 21 watt. Terus temperaturnya 2511 Kelvin. Ini kita ubah dulu ke dalam luminositas matahari. Hasilnya itu adalah sekitar 5,219 kali 10 pangkat min 6. Ini dapat dari mana? Kita tinggal pilih ya sama luminositas matahari. Udah dikasih tahu di daftar konstanta. Luminositas matahari 3,828 kali 10 pangkat 26 watt. Jadi tinggal dibagi itu, nanti kita dapat dalam satuan luminositas matahari. Nah, terus untuk mencari batas luar dan batas dalam, kita tinggal masukin aja deh ke sini ke kalkulator. TF-nya itu 2511 untuk juga. Untuk L-nya kita masukin data ini. Kalau kita hitung pakai kalkulator, dapatnya itu sekitar 1,76 untuk batas dalam. Batas luarnya itu adalah 5,014. Ini. Jadi jawabannya yang D. Ini gampang ya teman-teman, tinggal masukin aja ke rumus yang dikasih. Kemudian kita lanjut ke nomor 50. Jarak terjauh dan terdekat eksoplanet Wolf 1061C dari bintang induk adalah sekian. Bersama data yang terdapat dalam bacaan, maka perkirakan masa bintang Wolf. Nah, dari data bacaan itu untuk objek Wolf 1061 yang diketahui itu adalah jarak D, terus radius, sama periode. Kalau di sini diketahui data RI sama R0 atau batas dalam dan batas luar, tadi kan perlu data temperatur efektif ya. Temperatur efektif sama luminositas. Jadi, untuk memperkirakan masa bintang ini, datanya masih kurang untuk menentukan masa. Karena dari masa, kita perlu menggunakan hukum 3 Kepler.
3 Kepler 4 di kuadrat per Gm dengan X kuadrat per itu. Nah, di data yang dikasih itu nggak ada radius orbit. Ini radius orbit ya, radius orbit terhadap planet itu nggak ada. Ini tadi diketahui ada. Jadi untuk mencari massa, data yang dikasih itu kurang lengkap ya, karena A-nya nggak ada. Tadi yang dikasih tahu cuma periode, radius objeknya, sama jarak terhadap bumi. Jadi ini jawabannya yang E, tidak dapat diperkirakan sebab data tidak lengkap. Itu teman-teman untuk nomor 50. Terus ini terakhir ada esai. Sistem keplanetan luar tata surya bernama Kepler 1625b, masanya 3180 masuk bumi. Merupakan satu-satunya eksoplanet yang memiliki eksomoon. Eksoplanet tersebut berjarak 0,875 AU dari bintang induk. Bintang induk sistem ini adalah sebuah bintang setipe matahari dengan magnitudo semu 13,92 magnitudo dan bermassa 1,08 massa matahari. Yang A menentukan orbit eksoplanet dalam satuan tahun. Nah, yang A itu kita pakai hukum Kepler 3 lagi. Hukum 3 Kepler. Itu tadi kan 4I kuadrat per Gm sama dengan V kuadrat per A pangkat 3 ya. Ada bentuk lain dari hukum 3 Kepler jika masanya ditetapkan dalam masa matahari, P-nya dalam tahun, dan A-nya itu adalah SA, satuan astronomi, maka bentuk ini bisa kita ubah menjadi A pangkat 3 per V pangkat 2 sama dengan M. M total dari sistemnya. Untuk mencari orbit berarti tinggal kita ubah menjadi A pangkat 3 per M total R di akar. Itu dari katanya kita bisa mengikuti kemudian masa bintangnya adalah 1,08. Kita bisa asumsiin kalau misalnya masa total sama dengan kenapa? Karena masa bintang ditambah masa planet itu pengaruhnya nggak signifikan. Bisa kita asumsiin totalnya itu sama dengan masa bintang. Dengan masuk persamaan ini, kita dapat periodenya adalah 0, yang A. Kemudian yang meter memiliki teleskop memiliki koefisien transisi cahaya 80%. Terus magnitudo mata dan ukuran kecil mata 7. Irfan, maaf suaranya diperbesar lagi. Oh, oke. Lanjut ya, yang B, fraksi dari teleskop untuk yang diterima sampai ke mata itu 80%. Jadi kalau misalnya flux teleskop itu E0, jadi yang sampai ke mata itu 0,0. Kan diketahui diameter pupil itu adalah 8 meter.
magnitudo limit mata manusia adalah 6. Nah, persamaan untuk magnitudo limit teleskop itu adalah M sama dengan 6 plus 5 log D per 8. 6-nya ini dari magnitudo limit mata manusia, 8 ini dari diameter pupil. Untuk ini rumusnya dapat dari mana nanti bisa aku sisipin ya di Google Drive-nya karena penurunannya itu lumayan lumayan makan waktu. Jadi kalau misalnya dijelasin sekarang, takutnya kelamaan gitu ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini adalah diameter teleskop. Di sini kita perlu teleskop yang mampu mengamati objek tadi, eksoplanetnya, dan bintang sistem bintang induknya, di mana bintang induk ini setipe matahari dengan magnitudo semu 13,92. Magnitudo bintangnya saatnya 13,92. Nah, tapi kita nggak bisa langsung masukin ke sini. Karena di sini ada catatan kalau misalnya cahaya yang diterima teleskop itu akan berubah atau apa ya, ada yang tidak diserap atau diterusin seluruhnya. Jadi yang sampai ke mata itu cuma 0,8 dari flux yang diterima. Jadi di sini kita mau ngoreksi berapa yang bakal diterima oleh mata ketika cahaya bintang itu udah melewati teleskop. Jadi kita bisa tulis M yang diterima dikurangi M yang datang min 2,5 log 0,8 ya 0,8 E0 per E0. Jadi ini M sama dengan M0 min 2,5 log 0,8. Kita masukin M0-nya ini tadi yang M star ya 13,92 2,5 log 0,8. Ini kalau kita masukin ke kalkulator hasilnya adalah 14,16. Kenapa jadi lebih besar? Cahayanya sampai ke mata cuma 0,8 ya, atau 80%. Otomatis ketika dilihat lewat teleskop, yaitu mengalami pelemahan. Jadi magnitudonya itu lebih besar. Kan kita tahu ya kalau misalnya magnitudo semakin besar, maka objek itu akan semakin lemah cahayanya. Dan sebaliknya magnitudonya semakin kecil, maka objek itu akan terlihat semakin terang. Oke teman-teman, kita udah dapat data magnitudonya itu sekian 14,16. Kita masukin deh ke persamaan tadi magnitudo limit. Tuh, magnitudo limitnya itu sama dengan 6 plus 5 D per 8. Jadinya M lim bagi 5 log D per 8. Kalau bisa kita ubah jadi D sama dengan 8 kalikan 10 pangkat M lim bagi 5. Kita masukin data-datanya 8 kali 10 pangkat 14,16 min 6 bagi 5. Hasilnya kalau kita masukin ke kalkulator adalah 342,83 mm atau 34,283 cm. Hasilnya adalah sekian. Jadi kesimpulannya kita perlu teleskop dengan diameter sekitar 34 cm supaya bisa melihat objek dari bintang ini tadi. Sistem eksoplanet ini untuk 625B. Tuh. Ini untuk jawaban. Sorry, ini 7 ya. Ukuran kecilnya tuh 7 deh, bukan 8. Kita revisi. Ini jadi 7 ya. Jadi kita sesuai sama yang kita diketahui di dalam soal.
342,8. Gak jauh beda, deh. Gak jauh beda, karena cuma selisih 1 cm. 382,83, sama aja. Beda di order koma, sangat jauh, jadi ini sama aja. Ya, ini untuk yang soal B. Soal terakhir yang C. Bila diberikan koordinat Kepler sekian, asensor rektanya sekian, deklinasinya 39 derajat 53 menit. Berapa tinggi bintang tersebut saat kulminasi atas bila diamati oleh pengamat di Kota Manado, Sulawesi Utara dengan lintang 1 derajat 28 menit lintang utara. Oke, karena ini berada di kulminasi atas, maka kita bisa menggambar bola meridiannya aja, lingkaran meridian. Kurang lebihnya kayak gini. Nah, ini garis zenit terhadap nadir. Terus ini ada horizon ya, ini horizon. Kemudian ini ada lintang. Ini lintang untuk sudut ini. Kemudian ini kutub langit utara, ini kutub langit selatan. Di sini kita bisa gambar khatulistiwa. Maaf ya teman-teman, gambarnya jelek. Ini ekuator. Ini lintang. Lintangnya tadi adalah 1 derajat 28 menit. Sementara deklinasinya adalah 39 derajat 53 menit. Objeknya ini berarti melintasi zenit ya kalau dihitung dari ekuator. Jadi kurang lebihnya ada di sini. Ini objeknya. Ini karena ekuator, ini ekuator. Karena ini ekuator, jadi dari sini ke sampai ke sini itu adalah deklinasi. Terus dari sini ke sini itu 90 derajat min lintang. Karena tadi sini itu lintang. Gitu. Jadi untuk mencari ketinggiannya, kan yang ditanya di soal tadi ketinggiannya. Berapa ketinggian yang bisa dilihat saat kulminasi atas diamati dari Manado gitu. Ini ketinggiannya berarti dari sini sampai sini. Ini A. Nah, ini udah ketahuan banget cara ngitungnya ya teman-teman. Tadi di sini itu A, berarti A ditambah ini deklinasi ditambah ini 90 derajat min lintang, itu jumlahnya 180 derajat. Jadi untuk A-nya itu adalah 180 derajat min 90 derajat tambah lintang dikurangin deklinasi. A-nya jadinya 90 derajat tambah lintang min deklinasi. Nah, tinggal masukin angkanya aja. Derajat 28 lintang deklinasinya itu 39. Iya, ini. Kalau kita hitung pakai kalkulator, hasilnya itu sekitar 51 derajat 35. Ini deh untuk yang C. Jadi kesimpulannya, bintang ini, objek ini, jika diamati dari kota Manado berada pada ketinggian sekitar 51 derajat, yaitu berada di belahan langit utara. Bisa dilihat di belahan utara. Oke, untuk soal astronominya udah selesai pembahasannya. Oh ya, ini pembahasan dari aku mungkin ada yang salah ya, kalau misalnya ada yang mau dikoreksi boleh banget, karena bisa aja salah hitung atau mungkin acuan teorinya ada yang kurang tepat. Boleh banget teman-teman kalau misalnya mau koreksi itu. Oh ya, terus nanti untuk pembahasan yang lebih rapinya mungkin bisa aku share ya di Google Drive-nya ya, di Google Drive. Nanti sekaligus untuk penurunan tadi beberapa rumus yang mungkin teman-teman bingung itu dapatnya dari mana,